Dan selanjutnya kita akan membahas terkait pencabutan status Badan Hukum HTI dengan pakar hukum tata negara Refli Harun melalui sambungan telepon. Selamat pagi Mas Refli. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Refli, Anda menyarankan DPR menolak Perpu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Apakah yang menjadi alasan Anda untuk menolak? Iya, begini, kita harus membedakan ya antara Perpu di satu sisi dengan adanya organisasi-organisasi semacam HTI di sisi yang lain. Makanya saya ingin membedakan itu. Kalau kita baca Perpunya ya secara komprehensif, secara tenang, tanpa mengingat-ingat ada HTI ya, ada ormas-ormas yang mungkin dianggap radikal yang memunculkan pro dan kontra, saya menganggap Perpu itu bermasalah memang. Karena kenapa? Karena Perpu itu semata-mata memberikan blanko kosong, cek kosong kepada pemerintah untuk bisa membubarkan ormas dengan alasan yang bermacam-macam. Bertentangan dengan Pancasila itu hanya salah satu alasan saja. Alasan lainnya banyak, mulai dari mengganggu ketertiban masyarakat, fundraising bagi partai politik, menggunakan lambang organisasi lain atau lambang internasional atau lambang pemerintah, lalu kemudian menyebar kebencian, termasuk kebencian terhadap penyelenggara negara. Nanti kita berbeda pendapat dengan penyelenggara negara, bisa dibubarkan ormas kita. Lalu kemudian termasuk juga penghinaan, penodaan agama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali alasan untuk membubarkan Perpu itu, membubarkan ormas, yang kalau kita lihat dari sisi legal drafting, konstitusional perspektif, ya, demokrasi, lalu kemudian juga HAM, ini potensial melanggar azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul, ya. Baik. Sehingga nanti ini bisa digunakan oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya misalnya otoriter, maka ini bisa memfasilitasi. Jadi kita jangan melihat bahwa pemerintah itu hanya Presiden Jokowi untuk 1 periode atau 2 periode, tapi ke depan kita kan tidak boleh juga menanam bibit-bibit atau benih-benih otoritarianisme di negara ini. Mahal demokrasi itu. Berarti Mas Refli satu suara dengan HTI dan juga ormas-ormas yang kontra bahwa pemerintah ini bersikap otoriter dan juga terkesan keputusan ini adalah seperti menghina hak asasi manusia gitu, keberlangsungan keorganisasi yang ada di Indonesia begitu. Nah, itulah sulitnya kita bersuara ya. Ketika kemudian kita menentang, katakanlah tidak sepakat dengan Perpu, lalu kemudian disamakan dengan HTI. Jadi cara berpikir begitu adalah cara berpikir yang simplify, ya, melakukan simplifikasi. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan organisasi-organisasi yang menentang Pancasila, dengan organisasi-organisasi yang melakukan tindak kekerasan, ya. Tapi kalau memang ada organisasi seperti itu, maka lakukanlah penegakan hukum, law enforcement. Lakukanlah due process of law. Kan negara kita kan negara hukum. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang melakukan persekusi, siapapun yang melakukan persekusi harus ada penegakan hukum. Negara tidak boleh lemah, tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang, ya kan? Jadi negara kuat, ya, kita butuhkan, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Negara tidak boleh lemah menghadapi kelompok-kelompok sipil misalnya yang melakukan langkah penegakan hukum sendiri, melakukan aksi polisional sendiri dan lain sebagainya. Nah, tetapi negara juga tidak boleh secara sewenang-wenang membubarkan ormas apapun di Republik ini sebelum ada proses due process of law, proses mendengar, proses berklarifikasi. Karena kita kan bicara tentang demokrasi, good governance, di mana pengambilan kebijakan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, prinsip-prinsip demokrasi, good governance, konstitusionalitas, ya. Lalu kemudian ya tata kelola pemerintahan yang baik dan lain sebagainya begitu. Ya, Pak Refli, menurut Anda apa konsekuensi mungkin jangka pendek dan jangka panjang ya terhadap keputusan pemerintah yang seperti ini? Kalau jangka keputusan yang mana? Perpu atau HTI? Perpu. Hah? Perpu. Halo? Halo. Perpu. Ya, sekali lagi kita harus bedakan ya. Keputusan yang mana? Karena keputusan mengeluarkan Perpu sama keputusan membubarkan HTI itu dua hal yang berbeda. Memang pembubaran HTI difasilitasi oleh Perpu, tapi Perpu itu sendiri kalau kemudian dia
disahkan oleh DPR, maka kemudian dia akan menjadi hukum yang berlaku terus-menerus kalau tidak diubah. Nah, sebagai hukum yang berlaku bisa terus-menerus, maka saya katakan Perpu ini seperti memberikan cek kosong kepada pemerintah. Jadi nanti tidak hanya HTI yang dibubarkan, semua organisasi yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah, dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, bisa dibubarkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ya menyerahkan semata-mata nasib kita kepada kebaikan penguasa? Kan tidak boleh begitu. Dalam sistem berdemokrasi harus ada namanya kontrol, check and balances. Nah, salah satu kontrol yang paling dianggap netral adalah kontrol pengadilan, kan begitu? Nah, tetapi kontrol pengadilannya itu bukan di belakang, tapi di depan. Bukan orang dimatikan dulu, baru kemudian memperjuangkan haknya di pengadilan, atau orang kemudian dirampas dulu harta bendanya, baru kemudian menggugat ke pengadilan. Tidak demikian. Harus ada putusan pengadilan dulu, ya, yang mempertimbangkan dan kemudian mendengar kedua belah pihak. Lalu kemudian, barulah kemudian dilanjutkan dengan tindakan administrasi untuk mencabut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah kita tetap ingin hal seperti itu? Nah, saya khawatir nanti justru aturan seperti ini justru memfasilitasi dan menggoda penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama terhadap organisasi-organisasi lainnya. Baik, Mas Refli, singkat saja, apakah setelah konferensi pers yang tadi sudah berlangsung di Kemenkumham, Anda sudah melakukan kontak dengan pihak pemerintah ataupun dengan pihak HTI yang tadi sama sekali tidak hadir di acara konferensi pers di Kemenkumham? Waduh, memang siapa saja? Anda sebagai salah satu orang yang vokal dan selalu ada dalam perkembangan kasus ini, itu seperti kita tahu semua, kan? Saya melakukan kontak dengan HTI, melakukan kontak dengan pemerintah, ya. Saya kan masyarakat sipil biasa, ya, bukan bagian dari pemerintah, ya. Baik, tapi walaupun seorang, baik, Mas Refli juga bukan lawyer dari HTI, kan baik. Saya berpendapat sesuai dengan ilmu hukum tata negara, disiplin ilmu saya. Baik, kalau begitu pertanyaannya, menurut Anda, apakah langkah HTI tadi untuk tidak hadir di Kemenkumham itu sudah tepat? Ya, kalau secara logika memang ada orang yang mau hadir untuk dibubarkan, kan tidak ada. Itu kan, baik. Saya kira kan kalau dia hadir berarti kan dia menerima. Kan tidak hadir kan simbol penolakan sebenarnya. Baik. Tapi sekali lagi, dibedakan antara HTI dengan Perpu itu sendiri. Nah, sekarang Perpu sudah digunakan ya untuk membubarkan HTI. Sekarang tinggal diuji. Apakah dua hal diujinya? Apakah pengeluaran Perpu itu sendiri memang benar-benar ada kegentingan yang memaksa, ya? Apakah pembubaran HTI itu sudah sesuai dengan prinsip paling tidak yang diatur dalam Perpu itu sendiri? Contoh misalnya, Perpu kan mengatur bahwa sebuah organisasi itu diperingatkan terlebih dahulu selama 7 hari kerja. Nah, selama 7 hari kerja itu kita tahu bahwa Perpu itu kan 10 Juli disahkan. Diumumkannya baru 11 Juli, kan begitu? Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah sudah pernah memberikan peringatan kepada HTI berdasarkan Perpu? Nah, saya khawatir belum, karena kalau sekarang tanggal 19, 7 hari kerjanya itu kan jatuh temponya barangkali baru hari ini, mungkin baru besok. Belum lagi 7 hari kerja itu kalau tidak diindahkan, penghentian kegiatan. Nah, apakah kemudian ada peringatan, ada penghentian kegiatan? Setelah penghentian kegiatan, kalau kemudian barulah kemudian pencabutan status badan hukum. Saya khawatir justru pemerintah dalam proses pembubaran HTI ini itu justru melanggar Perpu yang dia buat sendiri, gitu loh. Perpunya bermasalah, pelaksanaan Perpunya juga bermasalah, dan menurut saya ini nanti akan lemah sekali di proses peradilannya. Sepanjang peradilannya fair. Kita tahu kan kadang banyak sekali persoalan-persoalan hukum ini tidak bisa diselesaikan di peradilan, tetapi bagaimanapun ya saya kira pihak HTI barangkali akan menggugat keputusan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara begitu. Baik, Pak Refli Harun, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.
Ya itu dia tadi, memang Pak Refly Harun juga nampaknya sedikit mirip dengan opininya dengan orang HTI tadi begitu ya, bahwa memang pemerintah akhirnya melanggar aturannya sendiri begitu dalam eksekusinya. Benar sekali, tapi tadi Joy sempat menyinggung sedikit apakah ini ada hubungannya dengan hal yang bersifat politis. Betul. Begitu ditanyakan ke Pak Johan Budi menanggapi dari pihak pemerintahan, tapi sepertinya enggan untuk terjawab karena masih sangat abu-abu, Joy, kalau menurut saya. Saya tidak mau beropini, tapi bisa kita lihat dari kedua belah sisi ini bahwa sama-sama mempertahankan asumsi ataupun pendapat pribadinya. Yang kontra tetap menyatakan bahwa hal ini sama sekali tidak pantas karena sama saja seperti mencuri hak asasi kemasyarakatan dalam berorganisasi, dan yang satu menganggap ini sudah urgen sekali karena sudah mulai mengancam keberlangsungan NKRI. Betul sekali. Namun tadi juga sempat beberapa waktu yang lalu memang ada sempat beberapa poin yang disampaikan oleh ormas-ormas terkait dengan Perpu ini. Karena memang ini bukan hanya otoriter saja, tapi dia menganggap, ormas-ormas ini menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk balas dendam kalahnya Pilkada Ahok yang baru terjadi, pasti kita tidak mungkin lupa. Tapi ini adalah maksudnya untuk memastikan bahwa kelangsungan, seperti yang kita tahu tahun depan akan ada Pilkada serentak, tahun 2019 akan ada Pilpres. Apakah ini salah satu contoh untuk menghilangkan oposisi pemerintah? Betul sekali, dan tentunya itu pendapat dari para ormas gitu ya, bukan dari CNN Indonesia. Dan tentunya nanti kami masih akan kembali di CNN Indonesia Breaking News, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.